مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Waalaikumsalam. Udah begitu ya. Baik. Surat Al-Fat 1 sampai 5. Ini dibaca dan akan jadi pembahasan pada malam hari ini kaitannya dengan Agustus kemerdekaan. Al-Fat, apa artinya Al-Fat? Merdeka. Kemenangan. Nah, dalam surat Al-Fat ini menjelaskan tentang kemenangan kaum muslimin, terutama pada saat peristiwa Fathu Makkah, terbukanya, terbebasnya kota Mekah. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Inna fatahna laka, sungguhnya kami telah membukakan. Maksudnya membukakan itu memberikan kemenangan
laka kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, fatham mubina, kemenangan yang mubin, kemenangan yang nyata, kemenangan yang jelas. Liyaghfira laka, liyaghfira laka Allah. Ini sudah dapat kemenangan. Ini keistimewaannya dari kemenangan ini. Liyaghfira laka Allah. Liyaghfira laka Allah. Itu apa? Li-nya apa? Li. Ada. Li untuk. Kedua, untuk memberikan ampunan laka kepadamu Allahu Allah. Jadi dengan kemenangan ini Allah memberikan ampunan kepadamu. Kamunya siapa? Muhammad. Diampuni ma taqaddama min dzambika. Ma taqaddama apa-apa yang telah lalu, min dzambika dari dosamu. Jadi dosanya, dosa-dosa yang lalu, kesalahan-kesalahan yang lalunya diampuni. Begitu juga wa ma ta'akhkhara. Apa yang terakhir, maksudnya yang akan datang. Yang lalu dan yang akan datang akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sehubungan dengan hari kemenangan itu. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Apa wa yutimma? Dan menyempurnakan nikmatnya. Nikmat siapa? Nikmat Allah 'alaika kepadamu. Jadi satu tadi dosanya diampuni. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Yang kedua, anugerahnya adalah diberikan nikmat yang sempurna atau menyempurnakan nikmat. Ini nikmatnya sudah full 100% yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, ini wayah diaka siratal mustaqimah. Apa? Allah ngasih petunjuk kepadamu siratal mustaqimah, ke jalan yang lurus. Sudah berapa itu? Tiga. Satu, ampunan. Diampuni dosanya. Dua, Sempurnakan nikmat. disempurnakan nikmatnya. Yang ketiga, diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini lanjut yang keempat, wa yansurukallahu nasran azizah. Pertolongan. Apa? Mendapatkan pertolongan. Diberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongan kepadamu. Wa yansuruka, dan memberikan pertolongan kepadamu Allah. Allah memberikan pertolongan kepadamu dengan dijelaskan nasran azizah. Apa nasran azizah? Pertolongan yang azizah. Kekal. Apa Rud? Pertolongan yang aziz. Aziz itu gagah, kuat, perkasa. Jadi pertolongannya bukan pertolongan ecek-ecek gitu ya. Jadi pertolongannya yang azizah, yang gagah, yang besar. Sudah nggak ada tandingan. Ini empat kebaikan atau apa ya? Anugerah, Empat nikmat. nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Setelah dengan kemenangan tadi. Terus satu lagi kita bahas ke bawah sedikit. Huwallazi, dialah Allah. Anzala. Apa anzala?
yang menurunkan as-sakinah. Sakinah. Sakinah ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan. Wah, bahasa sekarang happy ending gitu. Happy ending. Kenyamanan kepada siapa yang diberikan oleh Allah? Fi qulubil mu'minin, pada hati iman. kepada orang beriman. hati orang-orang yang beriman. Nah, sekarang anugerahnya yang diberikan Allah bukan kepada Nabi, tapi bagian yang diterima oleh orang-orang yang beriman. Satu apa tadi? Ini As-sakinah, ketenangan. ketenangan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nanti akan diceritakan sebab-sebab turunnya surat Al-Fat ini. Ya, karena terjadi kekacauan, ya, terjadi semacam kegundahan, kekecewaan. Nah, maka dengan menyadari kenyataan itu, menerima, maka Nabi diberikan anugerah. Semua kecewa pada kejadian itu, semua nggak mau mengalami itu, tapi dengan kesabaran, maka happy endingnya itu. Kepada Nabi Muhammad Allah kasih ampunan. Manusia biasa kan pasti asal menghadapi situasi, kondisi, problem yang dihadapi, pasti kan ada kekeliruan, maka karena itu diampuni oleh Allah. Kemudian dianugerahi nikmat, ya, bahkan nikmatnya yutimah, sempurna, terus diberi petunjuk, dan satu lagi diberikan pertolongan dengan pertolongan yang lebih. Nah, bagi kaum mukminin yang ikut bersama Rasulullah saat itu dikasih dikasih apa namanya? Dapat kebaikan dari Allah, yaitu as-sakinah fi qulubil mu'minin, diberikan ketenangan, kenyamanan, tumakninah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu linknya apa link? Jadinya ya, menambah. Supaya bertambah. Liyazdadu menambahkan kepada mereka. Siapa? Allah katakan huwallazi, dialah Allah yang menurunkan sakinah pada mereka, pada orang beriman. Yang kedua, menurunkan, memberikan tambahan apa? Keimanan ma'a imanihim, bersama iman mereka yang sudah ada. Iman yang sudah ada pada mereka ditambah oleh Allah. Bagaimana enggak tenang, bagaimana enggak kuat, ini anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ketenangan, kenyamanan. Yang kedua, imanan ma imanihim, ditambah keimanannya. Kemudian walillahi junudus samawati wal ardh. Ini diseling dulu ya, bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah, karena Allah lah atau milik Allah lah junudus samawat. Apa junud? Tentara langit wal ardi dan bumi. Artinya tentara apa fungsinya? Menjaga. Menolong. Ini yang menjadikan mereka tenang, menjadikan mereka imannya bertambah karena bala bantuan dari Allah. Tentara langit, tentara bumi. Apa tentara langit dan bumi? Jadi jangan melihat tentara itu dalam bentuk fisik. Bisa tentara itu anugerah, nikmat, ada hujan, ada angin, ada tumbuhan. Tentara Allah dari langit dan bumi.
angin yang seperti ini bikin suasana yang aduh. Jadi alamnya ikut apa? Bersahaja. Ikut bersahabat. Ikut, jadi membawa suasana yang begitu bertambah keimanannya, begitu nyaman karena alamnya juga ikut membantu. Itu tentara Allah, bukan tentara dalam arti bisa dalam bentuk tentara jin, misalnya tentara malaikat, kan itu kasus-kasus bantuan malaikat gitu kan yang turun membantu dalam suatu perang. Tapi di sini bukan itu. Jadi alam yang sangat membantu, alam yang sangat bersahabat. Kan bisa kita menjadikan suasana nyaman ketika berada di alam yang sehingga orang kan cari angin aja. Ya, cari angin kemana? Ke puncak misalnya. Puncak, nyaman, nyantai, gitu kan bisa tenang. Nah, kan Allah berikan junud samawati wal ardh. Wa kana Allahu, dan Allah aliman. Aliman maha mengetahui, hakiman Adil. maha bijaksana. Ini kebijakan Allah, bijaksana, paham, ngerti, tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kenyamanan, kedamaian, alam yang bersahabat dengan diri itu. Makanya kita kembali ke alam itu. Ini yang mana saat itu Makkah, di mana sih tempat Makkah? Waduh, alam itu nggak ada enak-enaknya gitu. Anginnya kalau dingin, kalau panas, debunya, waduh lah luar biasa. Tapi bisa dijadikan nyaman. Ya, yang berikutnya ini anugerah yang didapat liyudkhilal mu'minina wal mu'minati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Apa artinya? Liyudkhil masuk. Liyudkhilal supaya atau untuk memasukkan al-mu'minin orang-orang beriman wal mu'minati dan mukminat, mukminat kemana dimasukkannya? Jannatin. Ke jannatin. Jannatin bentuknya jamak. Jamak itu apa? Banyak. Jadi bisa dipilih atau disediakan berbagai macam tingkatan surga, di mana di dalamnya dijelaskan fasilitas surganya tajri min tahtihal anhar. Apa tajri min tahtihal anhar? Yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Identik surga itu dengan sebutan ada sungai yang mengalir. Tajri ini apa namanya? Simbol sebuah tempat yang bersahabat, yang nyaman itu apabila di suatu tempat ada suara air gemericik, air mengalir, Kuning. saya mau tiap hari di situ. Tahun ya. Ya tahun. Nah, ini. Ya. Kemudian waktunya disebutin khalidina fiha. Apa khalidina fiha? Kekal selamanya. Ini kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, tidak akan kesudahan memual mengindah kenikmatan, puncak kenikmatan ini. Karena mereka berada di surga khalidina fiha. Dan itu udah berapa tuh tadi? Satu, yang beriman itu dapat apa? Ampunan. Ketenangan. Kedua, keimanannya bertambah. Ketiga, dimasukkan ke surga. Yang keempat, wa yukaffiru anhum sayyi'atihim.
Apa yukafir? Ya, Yukafir. Kafaro artinya ditutup asalnya. Putus. Dihapus anhum Saya dari mereka. Rasa Mereka siapa? Ramuin Orang beriman. Maksudnya sayyiatihim, kejelekan, Aib. kesalahan mereka dihapus oleh Allah. Kalau sudah masuk surga, udah kesalahannya dihapus. Kafiru anhum Saja Wa yukaffiru anhu wa kana dzalika, dan itu apa itu? Ya, Itu yang tadi disebutin, yang 4 tadi. Iya. Ya, yang 4 tadi. Apa yang 4 tadi? ampunan, ketenangan, Sakina, keimanan yang bertambah, para kemudian perlindungan, surga dan ampunan dosa. Itu semua indallahi, di sisi Fauzan. Allah. Maksudnya pemberian dari Allah. Di sisi Allah atau anugerah dari Allah dalam bentuk fauzan. Aziz, Fauzan, apa fauzan? Keuntungan. Kemenangan. Kemenangan azimah, yang besar. Kemenangan itu bukan hanya bisa mengalahkan musuh secara fisik, tapi bisa mengalahkan hawa nafsu. Kemenangan. Dan yang lebih penting lagi, kemenangan yang didapat oleh orang Islam adalah ini, yang 4 itu. Buat apa bisa mengalahkan musuh kalau akhirnya masuk neraka? Bisa. Tidak sedikit, karena perang mengalahkan musuh bukan mati syahid malah. disangin, Ini fauzan azimah, kemenangan yang besar. Ini ayat yang kalau dilihat bisa dibaca, ditelaah dalam surat Al-Fat ini sebagai bentuk kemenangan yang diberikan oleh Allah, kemenangan yang tertunda. Artinya syarat untuk mendapat kemenangan ini harus berjuang, bekerja keras, sabar, terus warobitu, saling menguatkan hati, saling ada keterikatan hati. Jangan nafsi-nafsi lah gitu bahasa kita. Nafsi-nafsi atau bahasa kita aing-aingnya. masing-masing. Jangan merasa, wah saya mah sudah berjuang sendiri, tapi perjuangan saya itu harus ada keterkaitan dengan si A, dengan si B. Ya, kemenangannya karena ada keterikatan hati, ada kerjasama dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jangan merasa saya yang paling berjasa. Jangan merasa, oh ini kan saya yang punya. Ini yang jelas, karena dalam hal ini surat Al-Fat ini adalah kasus di mana terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6, di mana kaum muslimin bersama rombongannya sebanyak kurang lebih 1.500 kaum muslimin pergi dari Madinah menuju Mekah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 untuk melaksanakan umroh. Tahun ke-6 melaksanakan umroh. Dan mereka membawa umroh bukan untuk perang. Mereka membawa pedang juga, pedang yang disarungkan, dimasukin ke sarung. Itu sebuah simbol bahwa rombongan itu bukan untuk perang, karena sudah menjadi kebiasaan
ketika rombongan, misalnya rombongan kafilah dagang, rombongan tuh bawa barang dagangan, nah ada sebagian orang yang membawa pedang, cuma pedangnya bukan dibungkus, karena pedang yang dimaksudkan sebagai pedang untuk jaga-jaga lah. Beda kalau perang sudah siap, apapun yang ada di depan berarti musuh. Yang kedua, mereka juga membawa onta, tapi ontanya bukan onta yang diisi oleh perbekalan. Onta kan biasa kalau perang itu kan bawa bekal. Nah, perbekalan itu onta dengan ditandai di perutnya bahwa onta tidak berbekalan, yang dimaksudkan untuk al-hadyu, untuk kurban. Nah, bulan apa? Bulan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah akan kurban kita. Tapi di tengah perjalanan sampailah di tempat yang namanya Hudaybiyah, nama tempat di sana ada sumur. Terdengar atau sampailah kabar kepada orang-orang Quraisy Mekah, di mana mereka mengira bahwa orang Islam dengan rombongan 1.500 itu untuk berperang. Ini udah salah paham tuh ya. Biasa kalau intelijen itu kan telik, tahu perang, isu perang. Pas terjadi beberapa delegasi dari Quraisy itu, kenapa? Karena rasa sakit hatinya orang-orang Quraisy setelah ditinggalkan dari Mekah ke Madinah, itu kan mereka pada masuk Islam, sudah masuk Islam, pada pergi ke sono, misalnya tambah di mana di Madinah tambah banyak orang yang masuk Islam, sampai terjadi beberapa kali perang kan. Perang yang pertama perang Badar. Bagaimana nasib perang Badar? Kalahlah. Perang Uhud, walaupun orang Islam banyak yang meninggal karena kesalahan itu ya, pasukan pemanah itu, tapi secara umum pasukan Muslim dinyatakan menang. Belum lagi perang Khandaq gitu kan, perang Khandaq. Itu mau udah hari. Walaupun tidak sampai terjadi perang kontak senjata gitu ya, tapi mereka sudah kalah sebelum bertanding, sudah kacau, sudah terjerit-jerit. Karena apa? Itu kondisi alam yang tidak bersahabat, bikin mereka ciut. Itu pasukan dari Allah yang diutuskan. Itu tahun kelima. Tahun ke-6 seolah-olah gitu dianggap oleh orang Quraisy, orang Islam ini mau merebut. Artinya sudah beberapa kali menang, berarti orang Islam, anak mereka sudah punya kekuatan. Wah, saatnya akan merebut kota Mekah. Isu seperti itu kan menjadikan tambah marahlah orang-orang Quraisy. Maka beberapa kali dilakukan pertemuan dari delegasi Quraisy untuk menahan supaya orang Islam itu tidak datang ke Mekah. Terjadi dengan beberapa perwakilan, karena ada suku-suku yang kabilah-kabilah yang bersekutu dengan kaum Quraisy itu. Berbagai sampai 5 kali pertemuan. Ternyata masih belum bisa. Mau perang juga memang bukan tujuan untuk perang, karena niatnya melaksanakan umroh. Ada ini dia tidak boleh ada perang gitu kan, apalagi niatnya mau sampai akhirnya dipilihlah Utsman bin Affan untuk datang menemui kaum Quraisy. Sebelumnya sudah 5 kali utusan dari Quraisy itu menahan kaum muslimin supaya
tidak datang, sampai sudah dihadang pula oleh pasukan Khalid bin Walid. Akhirnya jamaah kaum muslimin ngambil jalan lain gitu kan, supaya tidak terjadi bentrok. Kalau maksa datang dihadang oleh pasukan Khalid bin Walid, kan ini bisa perang. Nabi niatnya bukan mau perang, kan mau perang, dihalang-halangi tetap. Akhirnya Utsman bin Affan datang menemui kaum Quraisy dengan pertimbangan Utsman ini orang yang paling bisa berdiplomasi, lain dengan Umar bin Khattab, juga bisa berdiplomasi. Dan secara kedudukan Utsman ini banyak para pembesar Quraisy yang menjadi saudaranya di sana. Jadi tidak, dan mereka sudah memahami diplomasi itu tidak ada misalnya kan diplomasi itu tidak ada orang yang berani ngebunuh. Diplomasi tapi sudah beberapa hari tidak ada kabar berita. Kenapa Utsman tidak balik-balik? Ternyata awal di sana banyak menemui jalan buntu. Akhirnya beberapa hari Utsman di sana untuk meningkatkan diplomasinya. Akhirnya tersebar kabar kalau Utsman bin Affan dibunuh gitu. Ini kan wah ini urusannya perang. Ya, sampai datang Utsman bin Affan ketika ini pasukan kaum muslimin mau berangkat, apa boleh buat? Biar kata bawa senjata. Tapi setelah datangnya Utsman dan di sana sudah terjadi kesepakatan beat, apapun yang terjadi siap untuk perang. Utsman pun sudah ikut siap karena ini sudah mencapai jalan buntu. Akhirnya datang perwakilan dari Quraisy yang membuat semacam gencatan senjata. Tidak ada untungnya kalau perang. Ini yang diinginkan, dan disitulah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah di mana isinya yang pertama adalah tidak ada perang selama 10 tahun. Tidak ada perang selama 10 tahun. Arti kalau ada yang melanggar, misalnya ada dari kedua belah pihak yang memulai perang, maka terjadilah. Itu sudah berarti itu sudah nantang perang selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam bebas menyebarkan dakwahnya. Jadi orang Islam bebas pergi kemana saja, tidak ada atau tidak bisa diganggu dengan kekerasan karena akan terjadi perang. Yang ketiga, kalau ada orang Quraisy ke Madinah mau masuk Islam, maka orang Quraisy disuruh pulang lagi. Ini kan untuk menjadikan satu simbol bahwa bukan untuk mencari atau menjadikan orang kafir Quraisy masuk Islam. Berarti Nabi dakwahnya ke kabilah-kabilah sekitar Madinah sampai menyebar ke kabilah-kabilah sekitar Mekah. Yang berikutnya, orang Islam yang pergi ke Mekah tidak boleh balik lagi ke Madinah. Orang Quraisy ketika ke Madinah mau masuk Islam harus balik lagi. Tapi orang Islam di Madinah ke Mekah nggak boleh balik lagi. Kenapa? Karena ini jadi seolah-olah tidak adil. Tapi ini dimanfaatkan oleh Islam. Jadi dengan tinggal di Madinah, mereka bisa menyebarkan Islam, menjadi dai-dai Islam. Sehingga pada saatnya nanti
terjadinya Fathu Makkah secara nilai-nilai Islam sudah kondusif. Sama seperti ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan 3 tahun sebelumnya sudah dikirim delegasi dai sampai hampir setiap rumah sudah mengenal Islam di Madinah ketika Nabi datang ke Madinah. Begitu juga ketika Nabi Fathu Makkah, kabilah-kabilah di sekitar Mekah itu sudah kondusif dengan Islam. Karena ini secara logika, secara kasat mata, ini perjanjian merugikan umat Islam. Tidak perang. Tapi ini hikmahnya dalam 10 tahun tidak perang, ini umat Islam akan jongjong. Apa jongjong bahasa Indonesia? Akan nyaman, ya, tentram menyebarkan Islam ke sekian. Jadi kekuatan Islam ada, walaupun ada yang menerima dan menolak, itu kan udah lumrah, udah sunnatullah. Tapi yang spesifik lagi, ini dakwah di sekitar Mekah yang tidak disadari. Seolah-olah dengan gencatan senjata tidak perang, aman nih. Orang Islam tidak mengganggu. Dari awal kan tidak ada yang mengganggu. Dan umrohnya saat itu tidak jadi. Nah ini yang membuat kecewa. Sudah tidak jadi, ada gencatan senjata. Kan ukuran nafsu, daripada pulang lagi mendingan perang. Kalau mati kan mati syahid. Betul nggak? Ya, itu Umar yang begitu. Umar sampai begitu. Dan secara lainnya ya begitu. Orang berpikirnya yang dikejar itu kan mati syahid. Nabi juga terpancing. Para sahabat, siapa Abu Bakar juga sama punya pemikiran seperti itu. Cuma dia mah agak tenang gitu. Lain dengan Umar yang mencak-mencak. Semua terpengaruh. Dalam kondisi yang sangat panas itu tiba-tiba terjadi gencatan senjata. Memang kan awalnya bukan untuk perang, tapi melihat kondisi seperti ini lebih baik mati syahid perang daripada umroh nggak jadi. Gitu kan logikanya. Tapi ini Nabi jadi bingung, ini perjanjian sudah dibuat karena Nabi seolah-olah Nabi terlalu lembek, terlalu longgar. Maka disitulah turun ayat ini. Inna fatahna laka fathan. Itu biar kata Nabi kalau sudah terjadi perbedaan paham ya sama lah. Para sahabat jadi udah jadi kacau ini. Maka Allah kasih ayat ini. Inna fatahna laka fathan. Sesungguhnya kami telah membuka pintu. Maksudnya walaupun saat itu secara moral, secara mental, secara materi rugi gitu ya, sudah pergi jauh-jauh. Juga Nabi secara ini nanti di ayat selanjutnya Nabi juga kecewa karena banyak orang-orang Madinah yang tidak mau ikut. Ya. Ini nanti bisa di ayat 11 itu akan terlihat bagaimana Nabi kecewa melihat orang-orang munafik. Secara kasat mata kan orang Islam kelihatannya ketika diajak untuk pergi umroh ini tidak mau ikut. Kenapa? Karena sagolatna amwaluna wa ahluna. Apa sagolatna? Lihat sebelah. Maaf, saya lagi sibuk. Sagolatna sibuk ngurus harta dan keluarga. Bukannya tidak mau ikut pergi. Ini bagaimana ini urusan usaha kalau ditinggal? Bagaimana anak-anak? Oh, biasalah alasan-alasan.
Itu kan udah apa namanya, alasan-alasan yang dibuat untuk tidak ikut. Ya. Ini juga dia minta faghfir lana, maafin ya Nabi, dan maafin saya tidak bisa. Padahal yang diomongin oleh mereka itu yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Apa yang diomongin oleh lisannya berbeda, ya, berbeda dengan yang ada di hatinya. Hatinya, dalam hatinya nggak mau pergi. Alasan disampaikan yang ini, pekerjaan atau apa. Ini mau aja dulu apa gimana? Aja dulu. Hah, aja dulu. Udah. Kejelas begini nggak dia. Yang besok. Jam berapa? Ini habis ngajar. Jadi soal asal. Ya. Jadi segala kegundahan hati dari awal berangkat juga, semua kan sudah gimana sih? Sudah berharap besar gitu. Mau ke Mekah, bukan saja umroh, tapi secara emosional orang itu kan mau pulang ke kampung halaman sebenarnya. Mau ketemu sama mau lihat masa lalu gimana gitu. Gimana kalau orang mau pulang kampung? Jadi sudah mau pulang kampung, mau ketemu keluarga, mau udah kebayang deh mau yang penting mau ibadah gitu. Yang belum pernah mereka lakukan, bayangan ibadah umroh. Aduh luar biasa. Sudah yang ke Malaysia terbalik ke udah di jadi ubun-ubun udah mau nyampe gitu. Terjadi. Keputusannya tidak jadi, harus balik lagi. Gimana? Bukan hanya kaum mukminin, Nabi saja kecewa. Apa dia apalagi yang paling bertanggung jawab gitu kan, ketua rombongan, pemimpin bisa lembek begitu kan. Coba perasaannya gimana? Seolah nggak ada harga diri. Benar secara ini Nabi, tapi dengan perjanjian yang seolah-olah ini Nabi nggak punya, nggak ada tajinya gitu. Ini ujian itu kan, ujian. Tapi dengan fatham mubina, ini yang jadi penyemangat, akan mendapatkan kemenangan. Jadi kalah untuk menang gitu kan. Kalah untuk mengalah untuk menang. Bukan ini kalah sebelum bertanding. Ini kan isu-isu kan bisa terjadi. Semua 1.500 orang bukan sedikit. Pasti 1.500 pemikiran, 1.500 pendapat. Gimana nggak ribut? Gimana? Ini ayat ini bahasa yang disampaikan fatahna. Fil apa? Fil madi. Fil madi itu menunjukkan kepada telah terjadi. Tapi itu sudah terjadi belum? belum. Ini suatu kata yang disampaikan oleh Allah di mana kejadiannya belum, tapi sudah disampaikan oleh Allah akan terjadi, sudah terjadi. Ini suatu janji yang membesarkan hati Nabi. Oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat, ya. Bahkan fathannya itu fathah mubina, kemenangan yang mubina. Ini belum menang tapi sudah dikatakan sudah menang. Menang apanya yang menang? Coba apa yang menang? Ini kalau 1.500 orang, 1.500 pendapat. Kalau bukan iman, apalagi yang bisa? Jangankan orang beriman aja mikirnya bakal kemana-mana. Kecewa apa pasti. Coba kalau kita mau ini nggak jadi gimana? Wah,
bahwa kasus-kasus orang yang nggak berangkat umroh bisa nggak jadi, bahkan sudah Sampai ke ada yang sudah sampai ke Jeddah kan, balik lagi. Positif. Sakitnya di mana? udah berobat pakai baju ya. Gimana kata orang gitu ya. Itu umroh yang emosionalnya beda dengan umroh orang Islam ini. Emosionalnya beda. Baru pertama kali dulu pulang kampung, udah kebayang mau ini mau itu, kan bisa sampai lebaran haji di sana, bisa hadir di sana. Aduh, sudah kebayang. Ini juga jadi, sudah gitu gencatan senjata, perjanjiannya 10 tahun udah perang. Padahal otak mereka loh, dengan perang Islam bisa gitu. Ini ujian keimanan, ujian, maka Allah kasih kemenangan. Yang kedua, untuk Nabi Allah kasih anugerah. Apa itu? Ampunan. Ampunannya yang lalu dan yang akan datang. Yang sempurna. Kemudian apa? Wa yutimma ni'matahu. Nikmat yang Ini hiburan yang luar biasa dari Allah. tunjuk jalan lurus. Coba yang bisa mengobati hati yang luka gimana? Susah. Ya. Ini dosanya diampuni, nikmatnya disempurnakan, diberikan petunjuk, karena tidak semua yang menurut kita baik menurut Allah belum baik. Atau hikmahnya dibalik yang tidak baik ini akan dapat kebaikan yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Jadi kita sering kecewa ketika satu masalah kita gagal atau tidak sesuai dengan harapan, tapi sesungguhnya dengan menerima kenyataan itu akan ada kebaikan yang lebih besar. Yakin ini gagal yang disiapkan oleh Allah yang lebih besar. Cuma kadang-kadang kita kan ini kan hitungannya itu kan, hitungan matematika, hitungan materi, hitungan padahal ini nikmatnya luar biasa. Wa yutimma nikmatahu, nikmatnya disempurnakan secara fisik. Nabi balik lagi gimana coba? Kebayang, ini balik lagi, nunduk gitu kan, udah mempersiapkannya bukan main itu, dan dikasih petunjuk. Ini petunjuk yang Allah siapkan, siratal mustaqimah, dan wayar siratallahu nasrul aziza, pertolongan Allah. Waduh, berarti masa depan cerah nih, masa depan cerah. Ya, ini terjadi pada Fathu Makkah. Fathu Makkah gimana terjadi perang? Gak ada yang berani melawan. 10.000 pasukan itu gimana? Dan sudah di sana sudah kondusif menerima Islam secara akar rumput gitu, para pembesarnya. Maka Nabi dengan kebijakannya, siapa yang masuk Islam aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram kan aman, siapa, dan ini yang lebih besar lagi, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Melihat itu semua, ini enggak ada balas dendam sama sekali. Padahal sakit hati kaum muslimin di Mekah ini dibalas dengan kebaikan yang luar biasa. Maka akhirnya tidak ada perlawanan. Mau melawan gimana? Semua orang hatinya sudah takut. Maka yang menghilangkan rasa takut itu apa? Aman. Allah, Nabi ngasih jalan alternatif. Islam masuk Masjidil Haram, masuk ke Abu Sufyan. Maka dalam surat itu kan wa ra'aitan nasa
yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa yansurukallahu nasran azizya. Itu yang didapat oleh, yang dialami, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara pribadi. Belum lagi yang diberikan kepada kaum muslimin. Karena bisa saja Nabi ngasih kabar, kalian harus begini. Tapi Allah sudah menjanjikan kepada Nabi Muhammad bahwa orang Islam, orang beriman itu akan diberikan sakinah, ketenangan, di balik kekecewaan yang luar biasa, hancur gitu ya. Hancur hati. Dunia gimana sih kecewa? Itu banyak yang sampai, kalau kekecewaan itu bisa sampai mengganggu ya, bisa stres gitu. Banyak yang stres karena bisa mukul-mukul. ya, tidak bisa ini, karena tidak bisa menerima kenyataan. Tapi Allah janjikan sakinah fi qulubil mu'minin. Kemudian keimanan juga bakal berpengaruh. Dengan kejadian itu bisa jatuh keimanan, kesadaran kepada keimanan, keyakinan kepada takdir, ketentuan Allah itu bisa merusak keimanan. Bisa timbul suuzon, bisa timbul perpecahan antar kelompok. Tapi Allah janjikan dengan menerima kenyataan ini, keimanan mereka ditambah dan iman mereka itu ditambah lagi junudus samawati wal ard yang yang menghiasi gitu ya, menghiasi ketenangan mereka, keimanan mereka karena kondisi alam yang auranya itu enak aja ya, kondusif. Kan kalau hatinya nggak tenang, angin sepoi-sepoi aja nggak enak ya. Kadang-kadang jadi sakit, jadi meriang. Tapi kalau jiwanya sudah happy itu, apapun alam itu begitu menyenangkan, yang tidak didapat. Itu semua dari mana? Dari Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena penyerahan diri kepada Allah, hatinya lepas diberikan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Susah kalau bagaimana bisa bertambah iman kalau kitanya terus nguluwut Karasula. Apa Karasula ngerti nggak? Jadi kesel aja bawaannya gitu. Iya, gula-gulanya menggerutuk, menggerutuk. Kan bisa ya? Diomongin aja, ini. Nyalahin siapa ke? Nyalahin keadaan, nyalahin diri. Itu kan menggerutuk. Itu nggak boleh. Semua ini dari Allah. Tidak apa, justru dengan mengguru itu tambah nggak benar. Karena omongannya kan mempengaruhi jiwanya. Omongannya keluar terus akan mengganggu perasaannya. Maka kembalikan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini yang membuat sakinah, keimanannya bertambah, dan ini yang membuat hati mereka antusias itu karena dimasukkan ke surga. Kalau sakinah, keimanan bertambah, ya sudah surga. Kalau sudah surga, ya udah, kesalahan-kesalahannya akan dihapus. Dan ini yang kata Allah, wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Kemenangan yang azim, kemenangan melawan kegundahan, kekecewaan, keterpurukan. Jadi yang disebut menang itu bisa melawan perasaan hati. Ini kan sudah dilatih melawan perasaan hati, melawan kegundahan, kekecewaan, dan harus ini yang perlunya banyak komunikasi.
banyak silaturahmi. Kalau bergelut dengan kesibukan diri, kesusahan diri, lama-lama bisa habis gitu. Karena pengaruh pekerjaan, pengaruh hawa nafsu. Ini dengan Nabi aja bisa begini. Yang bareng dengan Nabi. Gimana kalau sendiri? Nekat. Biarkan begitu kan, nekat aja. Kalau mati dalam perang, mati syahid. Itu bukan nekat, itu bunuh diri. Bukan mati syahid itu. Dan sampai di situ, tapi jangka panjang ini 10 tahun menyebarkan, walaupun akhirnya mereka melanggar. Karena ada suku kabilah dari Quraisy ini yang menyerang kabilah yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka di situ yang menjadikan kaum muslimin datang ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Karena mereka sudah melanggar, karena takut. Karena mereka melanggar. Salah satu suku Huja'ah yang melanggar. Karena perjanjiannya selama 10 tahun gencatan senjata. Kalau ada yang memulai melanggar itu berarti sudah siap diperangi. 10.000 pasukan kaum muslimin Mekah. Seluruh kota dikepung. Itu malam ya, Ustaz? Itu malam ya? Ini malam. Dan mereka sudah tahu, jauh-jauh hari mereka sudah tahu. Intelijen itu kedatangan Muhammad itu sudah tahu. Datangi satu kelompok, satu dari perwakilan diutus suku ini. Apalagi mau itu. Dari awal sudah ini nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi kan nggak kebayang datang langsung sudah diketahui sejak awal perjalanan itu. Dan itu intelijen itu sudah tahu, mata-mata sudah pada tahu. Jadi kembali kepada ini pentingnya membaca sejarah. Sirah bukan hanya sekedar sirah, sejarah itu dongeng untuk menjelang tidur gitu. Jadi dari sirah ini harusnya membakar semangat kita untuk berjuang di dalam Islam, menjalankan syariat Islam. Makanya ada buku namanya Manhaj Haroki. Apa Manhaj Haroki? Manhaj gerakan gitu ya, atau metode dalam pergerakan yang diambil dari kisah perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Jadi sejarah, oh iya Nabi lahir, ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi membaca sirah yang harus sampai bisa menggerakkan hati untuk berjuang. Walau alam bisawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.